moments later. Simbah Kiai Hilal Kauman Solo, beliau mendika doa itu seperti menembak. Maka saat doa tahanlah nafas. Beliau itu kuat sekali menahan nafas ketika berdoa. Kemudian yang kedua juga dari Kiai Haji Anwar Musyaddad MA. Beliau tokoh penting dalam agama Islam karena salah satu anggota Lajnah Pentashhih Al-Quran di Kementerian Agama Pusat. Beliau pernah menyampaikan doa itu seperti menembak juga, tapi pilihlah brand, jangan pistol. Sebab kalau pistol hanya 6 peluru saja dan doanya hanya pelurunya hanya satu kali begitu. Tapi kalau brand itu sekali tarik pelaputnya maka ratusan peluru bisa keluar. Artinya seringlah berdoa, sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit berdoa, jangan doa sedikit-sedikit. Maka di kesempatan sore ini kita akan berdoa bersama-sama. Semua lintas iman akan berdoa, dan kita semua yang hadir di kesempatan ini akan mengamini. Luar biasa. Kalau dalam agama Islam itu ada kepercayaan jika doa diamini oleh 40 orang maka makbul. Maka sore hari ini 300 orang hadir, maka makbulnya berlipat-lipat. Amin. Amin. Amin.
rekan-rekan semua, kita di sini bersehati untuk bersama-sama menaikkan doa. Izinkan saya mengulas sedikit latar belakang diadakannya doa bersama ini. GKI Sangkrah itu setiap bulan Agustus mengadakan bulan Bhinneka, yaitu ibadah dengan puji-pujian dari berbagai suku di Nusantara ini. Nah, kemudian tema-tema juga ditujukan untuk membangun iman bagi bangsa negara Indonesia. Berkaitan dengan itu, panitia memikirkan kenapa kita ini kalau berdoa cuma sendiri-sendiri ya, dari satu gereja, dari satu musola, dari satu wakilu, sendiri-sendiri sudah berdoa meminta perdamaian yang ada di Indonesia. Tapi rasanya doa itu kalau dinaikkan cuma dari satu agama dan kepercayaan, jumlahnya cukup kecil. Karena itu kami bergumul bagaimana kalau kita bersama-sama yuk mengundang seluruh agama yang ada, kepercayaan yang ada untuk bisa maju meminta kepada Tuhan, karena permintaan kita ini sangat besar. Melihat kondisi Indonesia saat ini, Indonesia yang tidak baik-baik saja, maka kalau didukung kesehatian oleh seluruh masyarakat Indonesia, rasanya kita punya satu kekuatan bersama meminta kepada Tuhan untuk adanya perdamaian, keadilan, dan kemakmuran. Nah, tadi sudah diungkapkan oleh banyak pembicara bahwa yang diharapkan adalah keadilan, kemakmuran, dan juga kehidupan yang penuh dengan cinta kasih. Pertanyaan saya, bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa mewujudkan itu? Maka saya sebagai pendeta emeritus justru mau mengajak pada Bapak Ibu ini, mari kita perang. Nah, tentu Anda semua kaget, loh kok pendeta ngajak perang ya? Iya, saya ingin mengajak seluruh masyarakat untuk bisa memerangi apa yang dinamakan korupsi, apa yang dinamakan ketidakadilan, apa yang dinamakan penyakit-penyakit masyarakat yang sangat membuat masyarakat ini tidak bertumbuh di dalam mental dan pandangan yang sehat. Begitu banyak orang menjadi jatuh miskin cuma karena keserakahan. Tuhan menganugerahkan kepada bangsa kita tanah air yang begitu kaya, sangat kaya, tetapi tidak bisa dikelola dengan sangat baik, sehingga cuma sebagian kecil yang menikmati kekayaan dari Tuhan. Sungguh-sungguh sangat tidak adil. Nah, itulah yang membangun perasaan panitia, ayo kita minta bersama pada Tuhan. Kita perangi semua ini dengan iman masing-masing. Kita bersatu meminta kepada Tuhan Tuhan yang Maha Kuasa untuk kita bisa mewujudkan Indonesia yang damai, yang adil, dan yang makmur. Karena itulah saya mengajak kepada kita semua untuk bisa memerangi segala kejahatan, dimulai dari diri kita sendiri. Apapun jabatan saudara, apapun pekerjaan saudara, bisa menjadi pengusaha. Mari jangan jadi pengusaha yang suka ingin merebut bangsa ini dari tanah air. Bagaimana memerut kekayaan tanah air sehingga bangsa lain atau suku bangsa lain tidak kebahagiaan. Nah, ini juga menjadikan bangsa kita tidak bisa hidup dalam cinta kasih dan kerukunan. Selalu ada hal-hal jelek yang ditujukan pada golongan-golongan tertentu, agama-agama tertentu, karena adanya kerakusan, keserakahan di antara kita semua masyarakat. Jadi mari kita perangi semua itu dengan supaya kehidupan Indonesia ke depan menjadi baik. Nah, bagaimana caranya berperang? Salah satu cara berperang saya berpikir adalah melalui doa. Kita harus memerangi diri sendiri itu bukan dengan pengetahuan saja, bukan dengan laras panjang, bukan dengan bayonet, bukan dengan pedang panjang. Sebab semua itu akan membawa pada kehancuran. Ketika seseorang membawa laras panjang, di sana akan membawa laras lebih panjang. Ketika seseorang membawa bayonet satu, yang lain bawa bayonet lebih banyak lagi. Yang terjadi adalah kehancuran. Tapi ketika kita memerangi semua itu dengan hati dan doa, maka disitulah akan tercipta perdamaian. Sebab semua orang yang berdoa tidak mungkin berdoa dalam kemarahan untuk menghancurkan. Semua yang berdoa akan mengalami pemulihan. Semua yang berdoa akan mengalami kebaikan. Dan semua yang berdoa akan merasakan bagaimana damai itu sangat indah. Jadi saya mengajak berlatar belakang dari keprihatinan kami sebagai bangsa Indonesia 81 tahun, tetapi kemiskinan di mana-mana terjadi, kemudian ketidakadilan juga terjadi,
kemudian juga penjualan manusia terjadi. Belum lagi saya mendengar dari Pak Wali pada beberapa waktu yang lalu mengatakan sungguh memprihatinkan, Kota Solo ini termasuk salah satu kota yang generasi mudanya hidup dalam percintaan sesama jenis, termasuk tinggi. Saya sebagai orang tua kaget. Mungkin saya tidak lagi banyak bergaul di kampus atau di tempat bekerja. Aduh, kok sampai seperti itu? Nah, ini adalah tugas kita juga untuk mendoakan Kota Solo, bahkan seluruh bangsa Indonesia berdamai itu dengan hati, berdamai dengan sesama. Kita bergandeng tangan untuk berdoa. Perangilah segala musuh kejahatan dunia. Perangilah iblis yang selalu mengganggu kehidupan masyarakat Indonesia. Karena kita berharap kemerdekaan yang Tuhan karuniakan itu betul-betul memerdekakan kita dari ego, dari kebencian, dari keinginan menang sendiri. Ketika kita hidup dalam perdamaian, itulah Indonesia yang kita harapkan. Oleh karena itu mari kita lanjutkan doa ini. Jika Anda merasakan manfaat dari doa bersama ini, saya berharap bisa dilanjutkan entah siapa dan siapanya. Bagaimana caranya? Tapi jika doa ini masih bisa dilanjutkan secara berkala, tentunya sangat indah, sangat baik. Dan saya berpikir tadi di belakang, yang hadir sangat baik, sangat banyak. Tapi kok jadi kaku juga ya? Nggak ada yang kenal satu dengan yang lain. Rombonganku di sini, rombonganku di sini, cuma itu saja. Tapi bersama-sama kita tidak ada yang kenal. Ya, oleh karena itu boleh tidak saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk memberi salam kepada yang belum kenal saat ini supaya kita bersaudara itu betul-betul bukan cuma berdoa. Silakan menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Om Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Kerukunan. Ibu Bapak yang kami hormati, saudara saya menyampaikan doa sesuai menurut ajaran agama Islam. Doa yang kita bawakan kita panjatkan jangan terjadi guna apa-apa, setelah mendapat hubungan kami kepada ibu semua. Jika saya berdoa melalui agama Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas tanah air Indonesia yang indah dan beraneka ragam. Engkau telah menyatukan kami dalam keberagaman di bawah naungan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami mohon curahkan Roh Kudus-Mu agar seluruh bangsa kami, biarkanlah kedamaian senantiasa bersemi di bumi Nusantara, menjauhkan kami dari perselisihan, kebencian, dan perpecahan. Tanamkan bagi kami rasa saling menghargai dan persaudaraan yang sejati di antara kami. Bimbinglah para pemimpin bangsa kami, aparatur pemerintahan dan seluruh rakyat agar senantiasa bisa menjunjung tinggi keadilan. Berilah mereka hikmat dan keberanian untuk menegakkan hukum dengan jujur, membela kaum yang lemah, serta memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Berkatilah karya dan usaha kami sehari-hari, agar di bumi Indonesia ini menghasilkan buah kesejahteraan yang boleh kami nikmati secara adil bagi setiap warga. Bebaskan bangsa kami ya Tuhan dari kemiskinan, ketidakadilan dan penderitaan. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Om Swastiastu. Rahayu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saya akan mengatakan kepada agama itu kita untuk bantuan Bapak Ibu semuanya supaya mendukung Om Swastiastu. Om
dalam wujudmu, Siwara Ditya yang selalu memancarkan sinar suci yang cemerlang, menerangi kegelapan setiap malam. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pemurah, kami ucapkan terima kasih pada para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 yang telah membawa membebaskan rakyat Indonesia lepas dari penderitaan, perbodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Jauhkanlah Yang Widi negeri kami dari kekacauan, kekerasan, intoleransi, hoak, sehingga rakyat Indonesia bisa hidup dalam keadaan damai, lepas dari penderitaan, mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Oh, Sandi, Sandi, Sandi. Semoga damai di dunia, damai di hati, dan damai selama-lamanya. Merdeka! Merdeka! Baik, cinta yang menyampaikan doa secara agama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pertama-tama kita persembahkan doa pada para leluhur, pada para pahlawan kita yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi kita semua bangsa Indonesia. Kita persembahkan karma kita, usaha agama kita, kebajikan kita kepada mereka, para pahlawan yang telah gugur karena berjuang karena kebaikannya. Semoga mereka semua berada di alam karena perjuangannya bagi kita semua. Kita juga berdoa semoga para pemimpin kita, apakah di pusat hingga ke daerah-daerah, semoga senantiasa berucap, bertindak, memutuskan berdasarkan pada arus kebijaksanaan, senantiasa menjaga moralitas. Semoga mereka senantiasa mampu berbuat jahat. Semoga mereka senantiasa takut akan perbuatan jahat. Semoga mereka senantiasa eling lan waspada. Mereka mengingat akan bahwa Gusti ora satu. Sabadhamma sapasang anu awena sadasoti lawan sabdesa lawan musuh kita. Semoga selama hidup berbahagia. Izinkan saya memimpin doa secara agama Konghucu. Kehadiran Huang Tir Sakti, Tuhan yang Maha Suci, di tempat yang Maha Mulia, Maha Tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Hongce, restu para seni, serta segenap leluhur yang suci, bijak, lestari, cinta. Doa khusus kami panjatkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini terkena musibah bencana alam. Semoga Tuhan memberikan keteguhan iman bagi mereka. Semoga pemerintah dan siapapun berkenan membantu sehingga penderitaan mereka dapat sedikit teratasi. Huang Tir Sakti, kami mengucap syukur dan menaikkan doa saat ini atas segala karunia yang telah Huang Tir beri, kemerdekaan dan kebebasan bangsa kami. 81 tahun sudah Indonesia berdiri. Kami sadar tanpa restumu Sakti, tanpa perjuangan para leluhur yang gagah
berani. Kemerdekaan hanyalah mimpi tak bertepi, berputar-putar dalam khayalan tak pernah terjadi. Kini kemerdekaan sudah kami rasakan, bukan lagi sekedar impian, tapi kenyataan. Maka keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran seharusnya bukan lagi impian atau harapan, namun Huang Tien, Tuhan Yang Maha Esa, harapan itu belum sepenuhnya mewujud nyata. Semangat dan kerja keras perlu terus dijaga karena berbagai hambatan tetap masih ada. Kami yakin Tien selalu berkenan membimbing, meneguhkan dan memberi jalan agar kami selalu teguh lurus berjalan di dalam kebajikan. Semoga Tien berkenan sadarkan dan kuatkan Cincai. Lawan kami sekarang bukan lagi penjajah, bukan bangsa lain yang ingin merampok atau menjarah. Musuh kami sekarang sering saudara sebangsa dan saudara yang hatinya penuh ketamaan amat seragam. Tanah air dan bumi yang Dia anugerahkan sejatinya sungguh indah, nyaman dan berkelimpahan. Seharusnya seluruh rakyat Indonesia hidup berkecukupan, andaikan saja keserakahan tuntas dikalahkan oleh ketulusan. Wei Dian Yu De, Huang Yi Santi, Wei Dian Yu De, Sanjai. Puji Rahayu para leluhur bangsa kami, para leluhur suci yang menurunkan ajaran suci yang memperkenalkan kami Tuhan yang Maha Esa yang tak dapat menjangkau. Puji Rahayu para leluhur yang menjadi perantara kami pada Tuhan Sangkan Barang Tuhan. Puji Rahayu para leluhur yang hadir di sini, yang menjadi pemomong kami semua, yang menjadi pemomong para panitia dan semua orang yang ada di sini. Puji Rahayu para leluhur yang mulai menuntun kami semua anak-anak generasi ini untuk memerdekakan jiwa kami, meluaskan jiwa kami, membesarkan jiwa kami, jiwa anak bangsa Nusantara yang besar, yang luas, jiwa yang melampaui segala sekat-sekat kesukuan, sekat-sekat agama, sekat-sekat apapun golongan. Jiwa yang telah mengajarkan kami sebagai anak bangsa yang berjiwa besar, jiwa Pancasila. Puji Rahayu para leluhur yang telah memperluas jiwa kami, yang telah memerdekakan jiwa kami. Sebab kepada kami para leluhur telah menuntun untuk mengenal terang ilahi, terang Tuhan Sang Pencipta yang hadir dalam diri kami, yang mengenal kami, yang mengenal seluruh tingkah laku, yang menjadi inspirasi cita rasa kami sebagai
Gusti dalam diri kami. Puji rahayu para leluhur yang tadi menuntut kami untuk berjanji melalui lantunan lagu kejiwaan bangsa kami, semangat bangsa kami pada negeri kami berbakti. Puji rahayu para leluhur yang selalu mengingatkan kami kedekatan kami pada semesta, pada tanda kelahiran kami, pada tanda kelahiran kita semua sejak dulu dari zaman ke zaman. Tanah Nusantara, warisan para leluhur untuk selalu dijaga biar dicintai seperti dicintai seorang ibu dan bapak. Jiwa bangsa yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kepercayaan itu maka merdeka dari seluruh jajahan cipta rasa karsa, dari seluruh jajahan keinginan untuk korupsi, untuk mencuri, untuk mencurangi sesama anak bangsa. Puji rahayu para leluhur yang telah menanamkan jiwa kami sebagai anak bangsa yang adil dan beradab, yang berbudaya, yang terus mengingatkan kami agar Jawa jangan kehilangan Jawanya, Flores jangan kehilangan Floresnya, Batak jangan kehilangan Batak, Sunda jangan kehilangan Sunda, Dayak jangan kehilangan Dayak, Maluku, Papua, semua jangan kehilangan jati diri. Puji rahayu para leluhur yang telah mewariskan jiwa gotong royong, jiwa bangsa kita sebagai bangsa yang bersaudara, bangsa yang satu keluarga. Puji rahayu, semoga anak bangsa semua yang membuat keputusan tetap berpegang teguh pada jiwa gotong royong ini tanpa pamrih, tanpa perhitungan, tanpa menghitung untung rugi. Puji rahayu para leluhur yang terus mengingatkan anak bangsa ini agar DPR dan semua melakukan rapat untuk membuat keputusan harus berdasarkan kebijaksanaan, bukan kecurangan, bukan berpura-pura, bukan membuat keputusan untuk kepentingan diri dan kelompok. Puji rahayu para leluhur yang terus berjuang untuk memerdekakan jiwa-jiwa yang pergi dalam membuat keputusan demi keadilan sosial bagi seluruh anak bangsa. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau tadi Pak Udin berbicara tentang di sini memiliki latar belakang yang berbeda dengan kepercayaan, tapi kita punya satu, yaitu adalah kemanusiaan. Itulah panggilan kita bersama-sama. Dan di dalam doa ini kita akan secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kita di Flores dan sekitarnya. Dan saya mendapat informasi bahwa malam ini juga kita akan mendoakan beberapa relawan yang akan menuju ke Flores untuk kemanusiaan ini. Oleh sebab itu, kami mengundang teman-teman yang akan berangkat untuk kita putus dan kita doakan juga saat ini. Ya saudara-saudara, ini adalah saudara-saudara kita yang akan bersama-sama di Flores dan sekitarnya untuk berkarya pada kemanusiaan saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara-saudara yang Tuhan kita saat ini kami boleh bersyukuri 81 tahun sudah kemerdekaan kami. Kami bersuka cita, kami bergembira bersama dengan saudara-saudara kami. Tetapi saat ini juga Tuhan, kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka, yang sedang menangis, yang sedang meratap dan bersedih. Terutama saudara-saudara kami di Flores dan sekitarnya. Ya Tuhan, di malam yang berduka ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka semua. Mereka yang mengharapkan bantuan, mereka yang memiliki pergumulan, keterbatasan, yang saat ini merintih, yang bersedih karena kehilangan orang terkasih, kehilangan harta benda,
ingin malam ini kami berdoa bersama-sama. Kami ingin agar Tuhan kuatkan, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan semangat di dalam kedukaan yang ada. Dan malam ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang akan segera berangkat ke Flores dan sekitarnya. Tuhan berkati dalam perjalanan, Tuhan berkati dalam karya layang, Tuhan berkati di dalam setiap usaha, perjuangan, sehingga karya-karya saudara-saudara kami ini, para relawan-relawan ini, boleh semakin membuat teman-teman kami, saudara-saudara kami di Flores semakin bersemangat, memiliki sukacita, memiliki pengharapan, dan bersama anak bangsa boleh saling membantu. Dan 80 tahun menjadi peringatan bahwa kami bersukacita bersama dan kami berduka cita bersama. Tuhan berkati dalam keberangkatan, Tuhan berkati dalam karya layang, dan kalau akan kembali ke Solo juga Tuhan sertai dalam perjalanan. Dan kami mau berdoa, Tuhan berkati dalam setiap pelayanan karya yang ada. Saat ini Tuhan kan juga mau berdoa, biarlah acara doa bersama ini boleh menggali semangat kami untuk saling mendoakan satu sama lain. Dan kami saat ini juga akan berpisah selesai dengan acara ini. Tapi jangan biarkan persaudaraan kan juga usai dan selesai. Namun biarlah persaudaraan ini boleh terus menerus menjadi tanaman yang terus bertumbuh, mulai dari Solo, Jawa Tengah, Indonesia, dan dimanapun berada. Sehingga persaudaraan ini menjadi sesuatu yang terus merekatkan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Sejenak kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat yang masing-masing, berkarya dan pekerjaan dengan kehidupan kami. Kami mohon Tuhan sertai kami. Terima kasih Tuhan. Menjadi dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan menyaksikan bersama-sama penandatangan dan komitmen bersama para tokoh agama dan kepercayaan untuk terus merawat persaudaraan, kerukunan dan persatuan di tengah keberagaman kota Surakarta. Para tokoh agama dan kepercayaan kami. Kami juga mengundang Ibu Endan Kota Surakarta untuk ikut dalam prosesi penandatanganan. Kami juga mengundang orang-orang dari Bax untuk boleh salah satu kita isahkan boleh ikut juga foto bersama. Sedang komplit ini. A few moments later. Mari yang kanan kiri boleh merapat ke tengah.
Bagaimana ini? Oh yang muda-muda boleh ngomong di depan. Yang muda-muda boleh di depan. Supaya bisa masuk ke. Oke, yang merasa muda boleh di depan. Nah, yang muda depan semua. Untuk mengurangi ini ya. Bapak bisa selesai. Ya kelihatan. Ya kenapa semua Bu? Ya, ya sudah. Kalau saya teriak Indonesia, nanti dijawab damai, adil dan makmur gitu ya, merdeka gitu ya. Monggo Bapak Ibu kita latihan dulu. Saya teriak Indonesia dulu ya, nanti dijawab damai, adil dan makmur, merdeka gitu ya. Oke, 1, 2, 3.